Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Pertama-tama kami sampaikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahawa sanksi Amerika Serikat yang dikenakan kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan Rusia adalah serangan bermusuhan terhadap hak kedaulatan dan industri pertahanannya. Dia mengatakan langkah itu pasti akan gagal. Washington memberikan sanksi kepada anggota NATO, Direktorat Industri Pertahanan Turki, SSB, pimpinannya Ismail Demir dan 3 karyawan lainnya pada hari Senin atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Dalam komentar publik pertamanya tentang perpindahan tersebut, Erdogan mengatakan masalah yang berasal dari sanksi akan diatasi. Saat mengkritik Washington karena menghukum sekutu NATO, dia berjanji untuk meningkatkan upaya menuju industri pertahanan independen. Pengadilan Paris telah memutuskan 14 orang bersalah atas keterlibatan dalam serangkaian serangan militan Islam yang mematikan terhadap majalah Charlie Hebdo yang menewaskan 17 orang pada Januari 2015. 11 terdakwa muncul di pengadilan untuk putusan kemarin dan 3 diadili secara dalam ketidakhadiran absensia. Hayat Boumediene, buronan yang melarikan diri ke Suria seminggu sebelum serangan itu, dinyatakan bersalah mendanai terorisme dan termasuk dalam jaringan teroris kriminal. Dia dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Rekannya, Amedi Kaulibeli, tewas dalam serangan di supermarket. Ali Riza Polat, tergugat utama di pengadilan, dinyatakan bersalah terlibat dalam kejahatan teroris dan juga dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Sedikitnya 17 siswa yang diculik oleh kelompok bersenjata Boko Haram dari sebuah sekolah di barat laut Nigeria diselamatkan pada hari Selasa. Namun itu, 2 siswa tewas dalam operasi tersebut, menurut Andaulo Agency. Gubernur negara bahagian Katsina Aminu Masari mengatakan kepada stasiun radio lokal bahawa dia telah memerintahkan operasi dilakukan setelah ratusan siswa diculik oleh kelompok itu dari sebuah sekolah asrama di Kankara, sebuah kota kecil di Katsina pada hari Jumat. Pemerintah Nigeria sedang dalam pembicaraan dengan para penyerang dalam upaya untuk membebaskan anak laki-laki itu, kata juru bicara pemerintah Garba Shehu dalam sebuah pernyataan. Menteri Pertahanan Bashir Salihi Magasi mengunjungi daerah tersebut, menjanjikan para siswa akan segera diselamatkan karena orang tua dan penduduk terus berdemonstrasi untuk pembebasan mereka. Masari telah memerintahkan penutupan semua sekolah asrama di negara bahagian itu setelah serangan itu. Otoritas etnis Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh menuduh pasukan Azeri menangkap beberapa lusin tentara mereka, menekan kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran di wilayah tersebut bulan lalu. Kemarin, Kementerian Pertahanan Nagorno-Karabakh mengatakan telah kehilangan kontak dengan beberapa polisi militer Selasa malam di daerah-daerah yang seharusnya tetap di bawah kendalinya sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata 10 November. Kesepakatan yang ditengahi Rusia menghentikan konflik 6 minggu antara Azeri dan pasukan etnis Armenia di wilayah tersebut dan daerah sekitarnya dengan keuntungan teritorial untuk Azerbaijan. Moskow telah mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata, tetapi bentrokan terjadi pada hari Minggu yang masing-masing disalahkan Azerbaijan dan Armenia di pihak lain. 4 tentara Azeri dilaporkan tewas dalam pertempuran itu dan 6 etnis Armenia terluka. WHO akan menyelidiki asal virus COVID di Wuhan di China. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahawa tim yang terdiri dari 10 ilmuwan internasional akan melakukan perjalanan ke kota Wuhan di China bulan depan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Beijing enggan menyetujui penyelidikan independen dan butuh waktu berbulan-bulan untuk bernegosiasi agar WHO diizinkan mengakses kota itu.
Virus tersebut diduga berasal dari pasar di kota yang menjual hewan. Namun, pencarian sumber tersebut telah menyebabkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat sebagai pemerintahan Presiden Donald Trump menuduh China berusaha menyembunyikan wabah awal. Erdogan mengatakan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas serangan terhadap al-sekutunya. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahawa sanksi Amerika Serikat yang dikenakan kepada Turki atas pembelian sistem pertahanan Rusia adalah serangan bermusuhan terhadap hak kedaulatan dan industri pertahanannya. Dia mengatakan langkah itu pasti akan gagal. Washington memberikan sanksi kepada anggota NATO, Direktorat Industri Pertahanan Turki SSB, pimpinannya Ismail Demir dan 3 karyawan lainnya pada hari Senin atas akuisisi sistem pertahanan. Pimpinannya Ismail Demir dan 3 karyawan lainnya pada hari Senin atas akuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Dalam komentar publik pertamanya untuk kepindahan itu, Erdogan mengatakan masalah yang berasal dari sanksi akan diatasi. Saat mengkritik Washington karena menghukum sekutu NATO, dia berjanji untuk meningkatkan upaya menuju industri pertahanan independen. China dan Rusia telah menandatangani protokol untuk memperpanjang kesepakatan antara kedua negara tentang pemberitahuan peluncuran rudal balistik dan pengangkut rudal luar angkasa pada hari Selasa. Validitas perjanjian akan diperpanjang selama 10 tahun lagi. Sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan China, kedua belah pihak menegaskan bahawa penandatanganan protokol akan semakin memperdalam koordinasi strategis yang komprehensif antara kedua negara. Seorang jurubicara mengatakan bahawa kesepakatan tentang pemberitahuan peluncuran rudal memiliki signifikansi positif untuk meningkatkan saling percaya strategis dan menghindari kesalahan perhitungan strategis. Penasihat negara Tiongkok dan Menteri Pertahanan Jenderal Wei Fenghe dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandatangani protokol tersebut melalui konferensi video. Rusia, India dan China adalah bahagian dari kelompok trilateral yang disebut RIC. Tahun 2020 merayakan ulang tahun ke-20 penandatanganan resmi deklarasi kemitraan strategis antara Rusia dan India. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengundang India untuk dihadiri KTT G7 tahun depan. Johnson telah mengirim surat mengundang Perdana Menteri Narendra Modi ke KTT. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab bercakapan melalui telefon dengan Modi dan bertemu dengan Perdana Menteri Modi dan menyerahkan surat itu di New Delhi. Perdana Menteri Modi telah menerima undangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan di London, kantor Perdana Menteri Inggris mengatakan bahawa Johnson menulis kepada Modi untuk mengundang India sebagai salah satu dari 3 negara tamu selain Korea Selatan dan Australia. Pernyataan tersebut mengatakan langkah tersebut sejalan dengan ambisi Johnson untuk bekerja dengan sekelompok negara demokrasi yang berpikiran sama untuk memajukan kepentingan bersama dan mengatasi tantangan bersama. Anggota G7 termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Jepang. Tahun ini, pengelompokan G7 juga dilaporkan akan menyaksikan perluasan dan akan mencakup 10 negara demokrasi, menamakannya D10. Sementara itu, Inggris telah mengkonfirmasi bahawa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menjadi tamu utama pada Parade Hari Republik India pada bulan Januari tahun 2021. Selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar, Menteri Luar Negeri Inggris yang berkunjung Dominic Raab mengkonfirmasi bahawa Perdana Menteri Johnson telah menerima baik undangan India untuk menjadi tamu utama pada Parade Hari Republik bulan depan. India dan Inggris telah menyatakan tekadnya untuk lebih memperkuat kolaborasi pendidikan mereka. Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Pendidikan Ramesh Pokhriyal Nishank dan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di New Delhi, kedua negara sepakat untuk memperdalam keterlibatan mereka di bidang pendidikan dan penelitian serta bekerja sama dalam saling pengakuan kualifikasi akademik selama ini. India dan Inggris juga telah sepakat untuk membentuk gugus tugas bersama yang terdiri dari organisasi pendidikan tinggi yang ditunjuk dari kedua belah pihak untuk bekerja menuju pengakuan bersama atas kualifikasi akademik. Komposisi Satgas dan modalnya akan diputuskan di tingkat resmi.
India telah melompati tonggak penting dalam perangnya melawan COVID. Kasus aktif di negara ini menyaksikan penurunan hampir 9.600 kasus dalam 24 jam terakhir menjadi sekitar 322.000. Jumlah kasus harian baru bahkan tetap di bawah 25.000 dengan hampir 24.000 kasus dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Ini adalah salah satu kasus harian baru terendah yang dilaporkan dalam 4 bulan terakhir. Tingkat pemulihan kumulatif nasional juga semakin meningkat menjadi 95,31% dengan pemulihan lebih dari 9.489.000 orang sejauh ini. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ini juga menyebabkan penurunan yang sepadan dalam tingkat kematian yang mencapai 1,45%. Pemerintah India dan Bank Dunia telah menandatangani proyek senilai $400 juta untuk melindungi kaum miskin dan rentan India dari dampak COVID-19. Kementerian Keuangan mengatakan ini adalah operasi kedua dari 2 rangkaian programatik. Operasi pertama senilai $750 juta disetujui pada Mei 2020. Program ini akan memperkuat kemampuan pemerintah negara bahagian dan pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan sosial yang terkoordinasi dan memadai kepada masyarakat miskin dan rentan dari guncangnya yang dipicu oleh pandemi COVID-19. KTT virtual akan diadakan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Bangladesh, Sheikh Hasina hari ini. Dalam KTT tersebut, kedua pemimpin akan mengadakan diskusi komprehensif tentang seluruh spektrum hubungan bilateral termasuk lebih memperkuat kerjasama di era pasca COVID. India dan Bangladesh terus mempertahankan pertukaran reguler pada tingkat tertinggi. Perdana Menteri Sheikh Hasina melakukan kunjungan resmi ke India pada bulan Oktober tahun lalu. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pesan video tentang peristiwa bersejarah Mujib Borsho pada bulan Maret tahun ini. Kedua pemimpin tetap berhubungan secara teratur selama pandemi COVID. Selama KTT virtual antara Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Bangladesh Hasina, kedua pemimpin tersebut akan membuka kembali jalur rel Chilahati-Haldibari antara India dan Bangladesh setelah hampir 55 tahun. Itu terputus selama Perang India-Pakistan tahun 1965. Ini bertujuan untuk meningkatkan transportasi dan konektivitas antara kedua negara. Para pemimpin di kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menghidupkan kembali dan menjalankan 6 jalur kereta api pra-1965 antara kedua negara. Jalur kereta api Haldibari-Chilahati adalah bahagian dari jalur utama rel lebaran dari Kolkata ke Siliguri. Dengan diresmikannya jalur rel Haldibari-Chilahati, 5 dari 6 jalur rel akan beroperasi. 4 jalur kereta api operasional lainnya antara India dan Bangladesh adalah Petrapol, Benapol, Gede, Darshana, Singhbad, Rohanpur dan Radhikapur, Birol. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri mengatakan dibukanya sektor ruang angkasa akan membawa peluang besar. Perdana Menteri Narendra Modi mengadakan interaksi dengan industri utama, startup dan akademisi dari sektor luar angkasa melalui konferensi video untuk mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan luar angkasa. Kabinet Persatuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri mengambil keputusan bersejarah pada Juni tahun 2020 untuk membuka sektor luar angkasa dan memungkinkan partisipasi sektor swasta India dalam keseluruhan kegiatan luar angkasa. Dengan pembentukan Pusat Promosi dan Otorisasi Luar Angkasa Nasional India InSpace A, reformasi akan memberikan lapangan bermain yang setara bagi perusahaan swasta dan perusahaan baru. Selanjutnya, beberapa perusahaan telah mengajukan proposal dengan InSpace A di bawah Departemen Luar Angkasa. Proposal tersebut berkaitan dengan berbagai macam kegiatan termasuk konstelasi satelit, kendaraan peluncuran satelit kecil, stasiun bumi, layanan geospasial, sistem propulsi, dan produk aplikasi. Perdana Menteri berterima kasih kepada para peserta konferensi yang telah memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka selama ini. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk membuka potensi India di sektor luar angkasa
telah menandai era baru kemitraan publik swasta di sektor ini. Dia meyakinkan para peserta dukungan penuh dan sepenuh hati dari pemerintah dalam upaya ini. Dia mencatat bahawa profesionalisme dan transparansi dalam kebijakan serta proses pengambilan keputusan pemerintah akan terbukti bermanfaat bagi perusahaan yang bergabung dengan sektor antariksa. Memperhatikan rencana perusahaan untuk membuat roket dan satelit, Perdana Menteri Modi mengatakan bahawa ini menandai perubahan besar yang akan semakin memperkuat perampasan India di sektor luar angkasa. Dia mengatakan bahawa investasi swasta di sektor ini akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi yang akan memberikan sejumlah peluang bagi kumpulan bakat di IIT dan NIT dan lembaga teknis lainnya. Modi berkata bahawa itu adalah keyakinan kuatnya bahawa seperti bakat India yang mampu mencapai ketenaran di seluruh dunia di sektor teknologi informasi, ia juga akan mampu melakukannya di sektor luar angkasa. Perdana Menteri menggarisbawahi bahawa reformasi di sektor luar angkasa tidak terbatas untuk memastikan kemudahan melakukan bisnes, tetapi mekanisme yang diperlukan juga telah disiapkan untuk memastikan bantuan bagi para peserta di setiap tahap, termasuk menyediakan fasilitas pengujian dan landasan peluncuran. Dia mengatakan bahawa melalui reformasi ini, upayanya tidak hanya untuk memastikan bahawa India menjadi pasar luar angkasa yang kompetitif, tetapi juga untuk menjamin manfaat dari program luar angkasa menjangkau yang paling miskin. Ia mengajak peserta untuk berani berfikir dan berkarya untuk kemaslahatan masyarakat dan negara. Perdana Menteri Modi menggarisbawahi pentingnya sektor luar angkasa dalam komunikasi dan navigasi. Dia meyakinkan para peserta bahawa mereka akan menjadi penumpang bersama ISRO di era penelitian luar angkasa ini dan mengungkapkan harapan bahawa negara itu akan segera menjadi pusat manufaktur aset luar angkasa. Dr. K. Sivan, iaitu Sekretaris Departemen Luar Angkasa dan Ketua Organisasi Penelitian Luar Angkasa India ISRO, menjelaskan kepada Perdana Menteri tentang berbagai proposal yang diterima dari industri untuk mendapatkan izin dari InSpace A dan dukungan dari Departemen Luar Angkasa. Ia menginformasikan bahawa lebih dari 25 industri telah melakukan pendekatan dengan Departemen Luar Angkasa untuk melakukan aktivitas luar angkasanya. Selama interaksi, para peserta memberikan umpan balik tentang reformasi kepada Perdana Menteri. Sunil Bharti Mittal dari perusahaan Bharti Enterprises, Jayant Patil dari perusahaan Larsen dan Toubro Limited, Srinath Ravichandran dan Agnikul dari perusahaan Agnikul Cosmos Private Limited, Pavan Kumar Chandana dari perusahaan Skyroot Aerospace Limited, Kolonel H.S. Sankar dari perusahaan Alpha Design Technologies Private Limited, Rakesh Verma dari perusahaan Map My India, Awais Ahmad dari perusahaan Pixel India, dan Ibu Srimati Kesan dari perusahaan Space Kids India mengungkapkan pandangan mereka selama sesi tersebut. Para peserta berterima kasih kepada Perdana Menteri karena telah membuka sektor ini untuk partisipasi swasta, menambahkan bahawa ini akan membantu India menjadi negara adidaya dalam bidang teknologi ruang angkasa. Mereka menyatakan tekadnya untuk bekerja sebagai peserta aktif dalam Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Mereka menghargai bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Badan ISRO untuk proyek mereka dan mengatakan bahawa kolaborasi badan-badan swasta dengan ISRO tidak hanya akan menghasilkan lebih banyak peluncuran roket per tahun, tetapi juga akan membentuk kemajuan teknologi baru dalam pengembangan mesin roket. Mereka juga menyarankan untuk membuka fasilitas ISRO bagi anak-anak untuk menarik mereka lebih lanjut ke sektor ini. Sekian.